ya sebagai manusia unggul, manusia yang akan memiliki tingkat kecerdasan, memiliki perilaku yang baik dan seterusnya. Oleh karena itu maka ya semoga webinar ini memberikan kepada kita semacam ya informasi, apalagi kita tinjau dari aspek ya pandangan Islam, juga dalam pandangan kesehatan, dan juga dalam pandangan tentang ketahanan keluarga. Ya, alhamdulillah kita bisa melihat materi kita, masya Allah, sangat luar biasa. Ya, semoga hal ini bisa menjadi ya kontribusi bagi kita untuk ya bagaimana lahirnya generasi-generasi yang unggul di masa yang akan datang. Ya, generasi yang sehat baik secara intelektual, sehat secara fisik, dan juga sehat secara mental. Ya. Yang tentu saja dalam agama kita bahwa dalam sebuah tarbiyah pembinaan harus menyentuh tiga aspek. Aspek jasmani, aspek rohani, ya, atau ruh, dan aspek daripada ya intelektual atau akal. Ya, semoga webinar kita kali ini ya kita memberikan gambaran kepada para bapak-bapak semuanya, ya apa namanya, yang kita harapkan bisa membantu ya atau memberikan kontribusi dalam apanya pembinaan anak, dalam pengasuhan anak, sehingga pencegahan stunting itu adalah bisa kita cegah dari awal. Ya, sebagaimana yang disebutkan pada apa namanya muktamar yang Mukernas yang lalu oleh Menteri PMK, para saya itu pasti Muhajir Effendi, menyebutkan bahwa yang perlu dijaga bagi kita adalah ya 1000 hari pertama, yang artinya sejak dia ya bertemu sperma dan ovum dan prosesnya hingga kemudian ya lahir dan disusui selama 2 tahun, ya kalau ditotalkan jumlahnya sekitar 1000 hari lebih pertama. Itu yang perlu dijaga ya sehingga stunting ini bisa betul-betul kita jaga ya sejak dini. Saya kira itu demikian, dan sekali lagi syukran kepada narasumber kita Ustaz Saiful, Ustaz Mukjizat, dan Ustaz Marianto yang malam hari ini bersama kita dalam kegiatan webinar ini. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar tentang peran ayah dalam upaya pencegahan dan pengelolaan stunting. Ya, dengan ini kita buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz telah membuka kegiatan kita pada kesempatan hari ini dengan resmi. Kita efisienkan waktu, kita langsung lanjut pada materi yang pertama, yaitu peran ayah dalam pembinaan keluarga, tinjauan Quran dan Sunnah. Dengan narasumber kita, Ustadz Haji Saiful Yusuf LCMA. Beliau merupakan Ketua LKPM DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara dan juga merupakan Komisi Fatwa MUI Sulawesi Tenggara. Kepada Ustadz, kami persilahkan untuk membawakan materinya. Ya, baik. Kami melanjutkan kesempatan ini kepada kami. Saya cek suara dulu, terdengar dengan jelas apa? Alhamdulillah terdengar suaranya Ustadz, hanya soundnya masih kecil Ustadz. Itu ya. Tes, tes, 1, 2. Kalau masih bisa di... 1, 2, 3. Masih kecil suara ya? Iya, masih kecil Ustadz. Baik. Tes, 1, 2, 3, gimana? Bisa dengar? Tidak terdengar Ustadz. Masih kecil ya? Ya, sudah mulai besar Ustadz. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, serta webinar yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua, yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama kita saling berbagi, ya, saling uh, mengambil manfaat dan memberi manfaat memiliki Allah, khususnya terkait dengan masalah ayah dalam kaitan dengan masalah stunting. Salawat dan salam juga kita tak lupa aturkan pada Nabi kita, manusia mulia yang kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, khususnya sosok beliau sebagai seorang ayah tentu saja, yang terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau, pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Muslim muslimat, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ayah memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan keluarga. Dia adalah suami bagi istrinya dan dia adalah ayah bagi anak-anaknya. Karena itu dalam sebuah rumah tangga, laki-laki itu yang memiliki tanggung jawab yang paling besar, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa-siapa yang kalian pimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian pula seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, untuk urusan rumah. Menteri dalam negeri lah. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya, ya, kepemimpinannya dalam mengurus rumah suaminya dan anak-anak mereka berdua. Nah, pembicaraan kita tentu pada malam hari ini akan kita fokuskan pada peran ayah, karena kadang-kadang ayah itu seakan-akan melimpahkan gitu ya, amanahnya seluruhnya atau sebagian besarnya kepada istrinya dalam kaitannya dengan pembinaan dan pendidikan anak. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Ya, mungkin karena ada pepatah, kata-kata hikmah yang sering diungkapkan, al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Ya, ini kata-kata hikmah yang sangat benar memang. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anaknya. Tapi jangan disalahpahami oleh para ayah yang kemudian menganggap itulah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pembinaan anak mereka. Justru kalau kita ibaratkan rumah tangga sebagai sebuah sekolah, ya, kira-kira ayah itu adalah kepala sekolahnya, gitu ya. Ibu itu mungkin guru dan wali kelas. Jadi tentu tanggung jawab yang paling besar ada pada ayah atau suami sebagai pemimpin rumah tangga. Bagaimana kemudian seorang laki-laki mampu memimpin istrinya
dia mampu menjadi pemimpin yang baik bagi istrinya, dia mampu menjadi pengayom yang baik bagi istrinya, dia mampu menjadi pendidik yang baik bagi istrinya, itu akan menjadikan istri itu juga mampu menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pendidik bagi anak-anaknya. Jadi laki-laki punya dua tanggung jawab. Dia harus membina, mendidik, bermuasyarah, ya, bermuamalah, menggauli dengan baik istrinya, supaya istrinya bisa memberi asar, memberi pengaruh dalam pendidikan anak-anak mereka, dan dia juga harus turun tangan langsung dalam pendidikan anak-anaknya. Jadi tentu tanggung jawab laki-laki yang paling besar, ya, dia bertanggung jawab terhadap istri daripada anak-anaknya. Kalau istri kan hanya membina anak-anak, istri tidak membina suami sebenarnya. Dan dikatakan laki-laki itu artinya jalur qawwamuna 'alal nisa. Laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, ini yang harus disadari oleh para ayah, bahwa tanggung jawab pembinaan keluarga itu memang yang paling besar terpikul di pundak sang ayah. Karena itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kaum perempuan, kalau mau menerima suami, yang harus dia perhatikan adalah agamanya. Ya, sama juga laki-laki kalau mau cari istri, yang dia perhatikan yang pertama adalah agamanya. Perempuan juga demikian. Dalam hadis Rasul bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau sudah datang kepada kalian, ini hadis ditujukan kepada para wali yang menikahkan. Kalau sudah datang kepada kalian laki-laki yang kalian sukai agamanya dan kalian sukai akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Itu kan merupakan isyarat bahwa perempuan itu kalau menunggu laki-laki, lihatlah ininya, agamanya dan akhlaknya. Karena dia akan memimpin rumah tangga, maka dia harus memiliki agama yang baik dan akhlak yang mulia. Ya, agama itu dari sisi pengetahuan agama, dari sisi ketaatan beragama, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala harus bagus, ya. Pengetahuan agamanya bagus, ibadahnya bagus. Akhlaknya adalah dalam pergaulannya nanti dengan istrinya, dengan anaknya. Maka di situ dua hal yang ditekankan, ya, agamanya dan akhlaknya. Agama itu adalah pengetahuan agama dan ibadah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak dibutuhkan karena dia akan memimpin manusia. Dia akan memimpin istrinya, akan memimpin anak-anaknya. Baik, dalam ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, ada ayat yang sangat terkait dengan masalah kita ini, yaitu surat An-Nisa ayat 8. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dha'afan, anak-anak keturunan yang lemah. Ayat 9, ya, An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, maka mereka mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang tepat, kata-kata yang adil. Ini terkait dengan anak-anak yang dikhawatirkan nanti menjadi anak-anak yang lemah. Saya ingin membacakan beberapa penafsiran dari para ulama-ulama tafsir tentang ayat ini. Ya. Di antaranya para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya khususnya pada dzurriyyatan di'afan, pada potongan kata dzurriyyatan di'afan, anak-anak keturunan yang lemah. Apa yang dimaksud dengan lemah? Ada beberapa penafsiran. Ya, sebagian di antara ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kelemahan di situ adalah kelemahan dari sisi ekonomi. Ya, kelemahan dari sisi ekonomi. Karena ayat ini kan ayat warisan, ya, yang terkait dengan warisan. Memang kelihatannya kalau melihat susunan ayat-ayatnya, ya memang terkait dengan masalah ekonomi ayatnya, ya, jangan sampai meninggalkan di belakang kita anak-anak yang ekonominya lemah. Karena itu sebagian ulama mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang di sisi mereka ada anak-anak yatim. Ya, karena anak-anak yatim itu tertelantarkan, tidak terperhatikan.
Ini Allah mengingatkan di ayat setelah ayat ini, ayat ke-10, itu ancaman bagi orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Nah, maka kaitannya di situ. Ya, sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini terkait dengan masalah ekonomi. Jangan sampai para pemelihara anak yatim itu justru mengambil bagian anak yatim yang menyebabkan ekonomi mereka menjadi lemah. Karena dia menzalimi harta anak yatim. Demikian pula ketika kalau kita lihat ayat di atasnya, ya ayat ke-8 itu ayat tentang ketika harta warisan dibagi dan ada kerabat-kerabat yang hadir yang lain yang tidak mendapatkan warisan dari kalangan orang-orang miskin, kerabat yang miskin, atau kerabat yang yatim juga termasuk itu, hendaklah diberi juga sebagian daripada. Jangan cuma mereka menonton orang bagi warisan, tapi mereka selain juga ada yang diberikan pada mereka. Jadi sebagian ulama menafsirkan ini bahwasanya yang dimaksud adalah lemah dari sisi ekonominya, ya diantaranya itu disebutkan oleh Imam Al-Sa'di dalam tafsir beliau Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau menyebutkan 3 sifat. Bi'afan fil aqli wal jismi wal mal. Lemah dalam akalnya, dalam badannya, dan dalam hartanya. Ini terkait dengan stunting ya. Lemah dalam akalnya, lemah dalam badannya. Ini kan saya kira nanti akan terkait dengan pembahasan stunting. Jadi ulama kita sudah menyentuh itu dalam tafsir mereka. Kemudian penafsiran yang lain ya sebagian tafsir menafsirkan seperti Syekh Sa'di tadi pada sebagian penafsiran beliau bahwasanya lemah ini lebih luas daripada sekedar kelemahan ekonomi. Ya, tapi dia mencakup kelemahan tentu yang pertama paling bahaya kelemahan iman, kelemahan akidah, kelemahan dari sisi agama. Itu disebutkan oleh beberapa ahli tafsir. Di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ya ahli tafsirnya para sahabat. Beliau mengatakan di'afan fid dini wal aqli, lemah dalam agama dan akalnya. Jadi agamanya lemah, artinya imannya lemah, akidahnya lemah, dan juga akalnya lemah, otaknya lemah. Ini nanti yang mungkin terkait dengan masalah stunting juga. Kemudian dari Imam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari beliau berkata, yakni bidzalika dzurriyyatan sigharan du'afa fi uqulihim wa abnanihim. Tabari mengatakan yang dimaksud dengan lemah di sini adalah anak keturunan yang masih kecil-kecil dan lemah akal mereka dan lemah juga fisik mereka, badan mereka, jasmani mereka. Kemudian dari Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan ad-dhafu huna dhafur ra'yi wad din wa qillatu tajribati fil umur. Kelemahan yang dimaksud di sini adalah kelemahan dari sisi kemampuan berpikir, ya, kemampuan untuk menganalisa, menilai sesuatu, ar-ra'yu, kelemahan dalam sisi ra'yunya, ya, daya tangkapnya, kemampuan untuk memikirkan dan menganalisa. Demikian pula kelemahan dalam sisi agama. Jadi ini beberapa penafsiran dari para ulama itu tentang yang dimaksud dengan dzurriyyatan ya'afan. Jadi meskipun ayat ini berada di antara ayat-ayat warisan yang mungkin akan lebih dekat kepada masalah ekonomi, tapi kalau kita lihat dari sisi ilmu tafsirnya memang di sini kata bi'afan itu kalau dalam bahasa Arab namanya nakirah. Ya, kata nakirah itu memiliki makna yang luas, cakupannya luas. Jadi katakan bi'afan lemah artinya lemah dalam banyak hal. Ya, dari sisi bahasa ayat ini mencakup segala bentuk kelemahan. Nah, karena itu semua yang dikatakan para ahli tafsir tadi memang harus menjadi perhatian kita. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah. Baik itu kelemahan dari sisi agamanya, ya, lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ekonominya, termasuk lemah akalnya, ya, lemah otaknya, lemah daya tangkapnya, lemah kemampuan dia berpikir dan menganalisa, dan kelemahan jasmani. Dan ini semua nanti akan terkait dengan masalah stunting. Jadi secara umum ayat ini sudah menyentuh ya apa yang kita biasa bicarakan dalam permasalahan stunting.
Nah, karena itu dari sini kita berangkat. Dari ayat ini kita berangkat bahwa kita diperintahkan, karena ini sebenarnya ayat perintah. Wal yakhsha itu dalam bahasa Arab, lamnya di sini namanya lamul amri. Wal yakhsha, waw kemudian lam itu namanya lamul amri, lam perintah. Hanya saja dalam terjemahan sering diterjemahkan dengan kata hendaklah. Ya, kalau hendaklah itu kadang-kadang kita memahami hendaklah berarti oh sebaiknya gitu ya. Padahal sebenarnya dalam bahasa Arab itu kalau kita paham bahasa Arab wal yakhsha artinya dan haruslah takut. Ya, kalau kita mau terjemahkan secara letterlek itu lebih tepat kalau kita terjemahkan dengan seharusnya takut. Wal yakhsha alladziina dan haruslah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah dalam berbagai sisinya. Sehingga ayat ini tentu pertama kali tertuju kepada kita para ayah. Ya, itu ayah dan ibu. Tapi tadi kita katakan tanggung jawab ayah dalam rumah tangga paling besar. Karena dalam ayat secara khusus menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan yang memimpin istrinya dan ketika sudah punya anak tentu dia juga harus memimpin anak-anaknya. Sehingga ketika ayat ini kita baca dan kita memahami dia sebagai sebuah perintah untuk mengkhawatirkan anak-anak keturunan kita, perintah untuk berhati-hati agar kemudian anak-anak keturunan kita tidak menjadi anak keturunan yang lemah, baik agamanya maupun akalnya maupun fisiknya, maka disinilah kemudian para ayah harus melahirkan kesadaran bahwa dia punya tanggung jawab yang sangat besar dan diperintahkan dalam agama untuk memberikan perhatian yang besar. Karena apa saja kemudian yang harus diperhatikan oleh para ayah ini dalam pembinaan khususnya anak-anak. Tentu yang pertama ayah adalah pendidik. Ya, ayah adalah pendidik. Dia tadi mendidik istrinya, mendidik juga anak-anaknya. Anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Jadi anak itu keluar dengan cetakan Islam. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Nanti kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Dikatakan orang tua yang menjadikan. Tapi sini peran orang tua. Orang tua yang ketika dia anak ini keluar ke dunia ini dengan cetakan Islam, fitrah itu Islam. Makanya tadi hadis ini tidak mengatakan orang tuanya mengislamkan dia, dan dikatakan begitu. Hanya orang tua meyahudikan, menasranikan, memajusikan. Tidak dikatakan mengislamkan. Berarti fitrah itu Islam. Ya, dia tercetak sebagai muslim ketika keluar dari rahim ibunya, lalu kemudian orang tua yang apakah memperbaiki, mempertahankan, mengembangkan, atau kemudian mengganti itu. Cina peran kemudian kita sebagai orang tua khususnya ayah dalam menjaga fitrah anak-anak kita. Ya, kita aja menjaga fitrah anak-anak kita. Ayah sebagai seorang pendidik, ya harus bagaimana mendidik semua ilmu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Nah, tentu yang paling utama adalah ilmu agama. Ya, nanti di sini perannya itu setidaknya ada 5 hal yang harus diperhatikan ya dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah memberikan contoh. Sebagai seorang pendidik, ayah harus memberikan contoh. Kemudian dia harus membiasakan. Kemudian dia harus mengajarkan. Ya, dia harus mengajarkan. Jadi dia mencontohkan, membiasakan, mengajarkan dalam artian memberikan ilmunya. Setelah dia terbiasa, kita kasih ilmunya, apa dalilnya, mengapa begini, itu namanya mengajarkan. Kemudian dia mengontrol, ya bagaimana anak-anak itu menjalankan. Sebelum mengontrol dia memerintahkan, ya atau menyebutkan, kemudian mengontrol tentang kesinambungan daripada apa yang diajarkan. Setidaknya 5 ini harus menjadi perhatian seorang ayah. Ya tentu ayah dan ibu ya, tapi kita kan buku khusus ini bicara tentang ayah. Dia harus memberikan contoh. Nah kalau kita bawa dalam masalah agama, ya dia memberikan contoh. Dia harus rajin sholat, dia harus rajin mengaji, ya dia harus memperlihatkan akhlak yang mulia, mencontohkan akhlak yang mulia, ya kata-kata yang mulia, kata-kata yang sopan. Itu contoh. Dia tunjukkan pada anak-anaknya. Dia membiasakan anak diajak sholat sama-sama,
ya diajak kalau makan tangan kanan, dibimbing, dibiasakan. Ya kalau misalnya mau masuk WC, masuk dengan kaki kiri dulu, baca doa dulu masuk, mau makan baca basmalah dulu, itu pembiasaan. Jadi dia mencontohkan, dia membiasakan, baru kemudian mengajarkan. Kenapa harus begini, ada pahalanya begini, ini kalau begini ada dosanya, bisa masuk neraka dan segala macam. Itu pengajaran. Lalu kemudian dia perintahkan. Jadi pada usia tertentu seperti sholat misalnya, setelah kita mencontohkan, membiasakan, mengajarkan, nanti umur 7 tahun disuruh, diperintahkan. Harus melaksanakan sholat. Mulu awladakum bis sholati wa awladu sabi'in. Perintahkan anak kalian sholat usia 7 tahun. Nah, setelah itu ada kontrol. Ya, setelah semua kita jalankan harus dikontrol semuanya. Ini dapatnya dengan agama. Dalam katanya mungkin dengan nanti masalah stunting. Ya, ayah juga perlu menjalankan fungsi-fungsi ini, kan? Misalnya dari sisi pendidikan dia harus mencontohkan gaya hidup sehat misalnya. Ya, ini kan terkait dengan kesehatan ini. Ya, makanan yang bergizi. Ya, ayah jangan merokok misalnya, ini kan ini pembunuhan di depan anak-anak ini ya. Dia memberi contoh yang sangat buruk ya. Meskipun nanti dia melarang anaknya merokok, tapi kalau dia tiap hari merokok apa gunanya? Dia telah memberikan contoh yang sangat buruk dalam kaitannya dengan stunting. Ini dia sudah merusak anaknya di sini kan. Dari sisi misalnya dia tidak memberikan contoh yang baik. Ya, dia tidak memberikan contoh gaya hidup yang sehat ya, tidak memberikan contoh dalam memilih makanan-makanan yang bergizi ya, dengan melihat nilai gizi dari apa yang dia makan misalnya ya, tidak memberikan contoh dari apa yang dia baca misalnya ya. Ini ada contoh, kemudian dibiasakan anaknya, dibiasakan gaya hidup sehat ya, dibiasakan anak-anak kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, agar mereka tidak mudah terkena penyakit, agar mereka punya daya tahan tubuh yang kuat ya. Dan nanti diajarkan ya, semua tadi langkah-langkah tadi juga berlaku di sini ya, sebagaimana kita dalam masalah agama menjalankan, memberikan contoh, membiasakan, mengajarkan, memerintahkan, dan mengontrol, juga dalam urusan yang terkait dengan masalah kesehatan. Orang tua harus memberi contoh, harus membiasakan, mengajarkan, kemudian memerintahkan dan mengontrol. Itu yang pertama ya, ayah sebagai seorang pendidik. Ini sangat penting ya, agar kemudian anak-anak yang kita lahirkan bisa menjadi anak-anak yang berkualitas ya, yang berkualitas dari sisi agamanya dan dari sisi kesehatannya, dari sisi perkembangan akalnya ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ayah sebagai pelindung ya dalam keluarga. Ya, selain sebagai seorang dia juga harus melindungi ya. Kalau terkait dalam masalah-masalah agama, dia harus melindungi dari pengaruh-pengaruh buruk yang bisa merusak agama anak ini ya. Informasi yang masuk seperti apa ya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, itu ada fungsi perlindungan. Ayah itu harus betul-betul memproteksi. Tak apa-apa lah kadang-kadang orang mengatakan ayahnya terlalu berlebihan juga ini ya. Ya, kadang-kadang kita harus siap dikatai begitu ya. Ya, daripada kita mau sok bebas tapi nanti kan jadi rusak anak kita. Tidak apa-apa kita orang bilang ini overproteksi, tak apalah. Tapi maksud kita adalah melindungi. Ya, kita mau agar kemudian akidah anak kita tidak rusak. Ya, akhlaknya tidak rusak. Ya, demikian pula dari sisi kesehatan. Nah, ini harus mampu melindungi. Tapi dari sisi tadi makanan-makanan jangan dibiasakan dengan makanan-makanan yang merusak. Yang sekarang kalau kita lihat ya, mungkin orang kesehatan lebih tahu ya, kita cuma baca-baca berita sudah banyak anak masih kecil sudah ginjalnya sudah rusak, sudah ini macam-macam. Ini kan ini bukan usianya kok sudah kena seperti itu. Pada umumnya penjelasan ahli kesehatan mengatakan itu dari makanan ya, dari apa yang dia konsumsi. Artinya orang tua tidak melindungi. Tidak ada fungsi perlindungan di situ. Dia membiarkan anak ini mau makan apa dikasih, mau minum apa dikasih, jajan segala macam dibebaskan. Artinya dia tidak punya fungsi perlindungan, sehingga nanti menyebabkan anaknya tidak bisa bertumbuh secara baik dari sisi kesehatannya. Nah, yang ketiga dalam kaitannya dengan dia adalah ayah sebagai tentu pemberi nafkah.
ya ayahnya harus mencari nafkah, ya, karena eh, anak-anak butuh untuk pendidikan. Sekarang pendidikan butuh pembiayaan misalnya. Kita mau masukkan di sekolah-sekolah Islam yang berkualitas, kadang-kadang butuh pembiayaan yang lebih, yang kita katakan takut masukkan di sekolah umum, bergaul dengan teman-teman yang, ya, kadang-kadang kita merasa lebih aman ketika masuk di sekolah Islam kan. Cuma masalahnya kalau sekolah Islam kan bayar dan biasanya mahal ya. Kalau sekolah umum kan gratis ya, kalau pemerintah. Nah, dituntut kita apa? Para ayah harus mampu mencari nafkah secara lebih bersungguh-sungguh supaya bisa betul-betul setelah kita mendidik di rumah kan begini, kita mendidik di rumah kan sampai umur 5 tahun paling kan. 5 tahun pertama kita didik mereka. Jadi mungkin kita masih bisa melindungi, kita masih bisa mengarahkan. Setelah dia keluar dari rumah, dia akan mendapatkan informasi yang berbeda dengan yang didapatkan dari kita. Nah, karena itu kita perlu mencarikan tempat di mana dia lebih, kita bisa meminimalisir nilai-nilai yang tidak sama dengan yang kita tanamkan. Dan itu bisa kita dapat di sekolah-sekolah Islam saja. Nah, ini butuh yang dari sisi tadi masalah masalah makannya bergizi dan sebagai kesehatan, ini juga sebenarnya butuh pembiayaan juga ya. Maka dengan orang tua yang bersungguh-sungguh untuk mencari mencari nafkah, tentu dengan nafkah yang halal tentu saja ya, karena tubuh itu kan tumbuh dari makanan ya, bukan cuma sekedar dia bergizi, dia makanan yang baik, tapi dia juga harus halal, halalan thayyiban kan, makan itu halalan thayyiban ya. Kalau thayyibannya kan tadi gizinya kan, ya, makanan yang baik, makanan yang bergizi, thayyiban, tapi halalan juga penting ya. Ya, justru hal yang sangat penting mencarikan untuk dikonsumsi anak-anak kita dari sumber-sumber yang halal. Karena itu akan menumbuhkan dia. Ketika dia tumbuh dari sumber-sumber yang tidak halal, maka meskipun dari sisi tayyibannya dia tayyib, ya, dia memenuhi gizi yang seharusnya. Tapi kalau sumbernya tidak halal, ya kita juga mengkhawatirkan ini bisa menjadi generasi-generasi yang lemah, yang tadi diceritakan. Kita mengkhawatirkan untuk tidak menjadi generasi-generasi yang saya kira barangkali ini beberapa fungsi atau beberapa peran ya, khususnya ayah dalam membina keluarga, membina khususnya anak-anak dalam kaitannya dengan masalah keagamaannya, masalah perkembangan akalnya, dan masalah perkembangan jasmaninya dan kesehatannya. Ayah harus menjalankan fungsi sebagai pendidik, fungsi sebagai pelindung, dan fungsi sebagai pemberi nafkah yang baik, yang halal dan cukup, ya, agar kemudian kita bisa benar-benar menjalankan amanah. Wal yaqul ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Haruslah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi pelanjut, anak-anak keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan atas mereka. Hendaklah kita takut kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik. Semoga bermanfaat. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukron jazakumullah khair Ustaz atas materinya yang begitu sangat berharga. Masya Allah. Ini saya kira mungkin para peserta sudah berusaha mencatat ya, catatan-catatan penting dari yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kalau ada pertanyaan, nanti kita ambil sesi di akhir. Kita lanjutkan dulu materi kita pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya materi kedua dengan materi gerakan ayah teladan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis ketahanan keluarga. Pemateri kita pada kesempatan malam hari ini adalah Ustadz Laude Mukjizat, Escape Nurse, MKes. Beliau merupakan konselor ketahanan keluarga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Kota Bau-Bau. Beliau juga merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bau-Bau. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, faliyatafadhol masykuran. Anjur. Baik, sebelumnya Afwan, suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas, Ustadz. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berkenan memberi kita kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu ini dan semoga majelis ini menjadi taman-taman surga buat kita semua. Ikhwan dan akhwat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya menyapa dua pemateri guru-guru kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ustadz Syaiful Yusuf. Subhanallah, terima kasih Ustadz, materinya luar biasa. Dan yang kedua adalah Ustadz Dr. Marianto. Materi yang diberikan kepada saya berjudul Gerakan Ayah Teladan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Ketahanan Keluarga. 2 minggu yang lalu, Ustadz Dr. Marianto memberitahu saya untuk menyampaikan materi ini. Waktu itu saya jawab, wah jangan saya Ustadz, sebaiknya Ustadz saja yang sampaikan ini. Tapi ternyata juga Ustadz Dr. Marianto menjadi pemateri ya. Jadi saya langsung menerima, siap Ustadz, insya Allah sami'na wa ata'na. Sekedar informasi bahwa Ustadz Dr. Marianto ini adalah atasan saya langsung di kantor. Jadi sepanjang 2024-2025 kami memang keliling di 8 kecamatan dan 43 kelurahan Kota Bau-Bau untuk mengedukasi masyarakat, khususnya isu-isu yang memang menjadi judul saya pada malam hari ini, yaitu Gerakan Ayah Teladan, kemudian ketahanan keluarga dan variabel penanggulangan stunting. Dan di mobil saat saya keliling dengan beliau, saya sering bilang begini, insya Allah Ustadz ya, kita ini keliling berbagi kepada keluarga-keluarga, semoga juga Allah menjaga keluarga kita di rumah, insya Allah. Baik, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mulai dengan isu terkait dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ya saya mulai dari pengertian keluarga, menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya. Jadi suami istri saja, misal yang baru selesai ijab kabul, statusnya suami istri itu sudah disebut keluarga, atau suami istri dan anaknya itu disebut keluarga, atau ayah dan anak saja itu juga disebut keluarga, atau ibu dan anak saja itu juga disebut dengan keluarga. Dan awal mula keluarga itu ikatan suci yang kita sebut dengan perkawinan. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya terkait dengan definisi ini kadang-kadang bercanda sama beberapa ikhwan yang datang berkonsultasi di kami dan memutuskan untuk nikah. Saya sering bercanda begini, antum hati-hati ya, kalau nanti antum nikah, terus istri dan anak-anak antum tidak bahagia, itu antum melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 loh. Tapi itu canda saja ya. Sebab kita memahami bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu saja juga tidak terlepas dari masalah. Tapi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah mereka-mereka yang sudah memiliki formula dalam rumah tangganya ketika setiap problematika hadir di rumahnya. Nah, kemudian masih di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan di situ bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan. Dan memang syarat untuk menikahkan memang harus mampu karena dia harus ulet
dan tangguh serta memiliki kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Kita terus ke slide selanjutnya. Nah, di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau yang biasa kita sebut dengan BKKBN, untuk mewujudkan ketahanan keluarga, paling tidak ada 8 fungsi yang harus dihadirkan oleh setiap rumah tangga. Yang pertama adalah fungsi keagamaan atau fungsi agama, ya. Jadi kadang juga di Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kota Bau-Bau bagi Ikhwan, ya terutama Ikhwan ya, karena saya tidak menerima konsultasi untuk yang ahwat di istri saya. Nah, sering saya tanya dengan bahasa sederhana, antum apa sih tujuan antum menikah? Untuk apa sih antum menikah? Rata-rata sebagian besar ya menjawab, saya nikah karena usia saya sudah cukup, saya nikah karena saya sudah punya ma'isyah yang insya Allah bisa saya gunakan untuk menghidupi istri dan keluarga saya. Saya bilang, ya cocok, benar juga, tidak salah. Tetapi harus dipahami dalam konteks kita sebagai seorang muslim, menikah adalah upaya menghadirkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menikah adalah cara kita untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan menikah adalah upaya atau ikhtiar kita juga untuk menghadirkan peran-peran peradaban. Kenapa disebut peran-peran peradaban? Karena nantinya Allah menghadirkan kita anak-anak yang soleh dan soleha, atau anak-anak yang harus kita didik menjadi soleh dan soleha. Dan proses pendidikan yang harus kita lakukan ke mereka adalah mengantarkan akil baliknya bersamaan menuju akil balik yang sempurna. Agar nanti kita orang tua mendapatkan keistimewaan doa anak soleh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Jadi memang agama menjadi pilar berkeluarga yang mengantar bahtera rumah tangga kita ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada fungsi sosial budaya. Ini terkait dengan pembentukan kepribadian, norma, dan nilai sosial budaya, termasuk juga perkenalan terhadap budaya-budaya tradisional kita. Yang ketiga di situ ada fungsi cinta kasih, memberikan kasih sayang, perhatian. Dalam konteks ini sebenarnya kelekatan emosional yang dalam. Suami kepada istri, anak kepada ayah, kemudian juga anak kepada ibunya. Ini penting harus dihadirkan, apalagi kelekatan seorang anak dengan bapaknya, khususnya anak perempuan dengan bapaknya, gitu ya. Karena uh, tatapan yang penuh cinta yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, itu anaknya akan merekam. Nanti suatu saat dia bertemu dengan laki-laki lain di luar sana, ketika dia bertatapan melihat mata lelaki lain itu, dia kemudian memiliki kewaspadaan. Oh, nampaknya cara pandang melihat saya ini tidak seperti cara pandang ayah saya. Ini aneh. Tidak, ini bukan mata kasih sayang. Maka kemudian dia waspada. Maka konteks cinta kasih di sini adalah kelekatan emosional yang dalam antara bapak dengan anaknya, termasuk di dalamnya adalah suami istri. Yang keempat adalah fungsi perlindungan. Tadi subhanallah juga sudah disampaikan secara Islami oleh Ustadz Saiful Yusuf terkait dengan fungsi perlindungan. Jadi suatu hari ada teman saya di kantor itu menyampaikan informasi yang menarik kepada saya. Dia bilang begini, Pak Mujizat, saya punya anak perempuan. Itu kalau dia jatuh cinta, itu dia cerita sama saya. Dia sakit hati, dia cerita sama saya. Dia punya masalah di perkuliahan, dia cerita sama saya. Bagaimana menurut Pak Mujizat? Saya bilang subhanallah, itu berarti fungsi perlindungan berjalan dengan baik. Anak tahu ketika dia tersakiti, ketika dia tidak sehat, dia tahu harus pergi ke siapa menerima perlindungan. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi perlindungan. Termasuk tugas keluarga adalah memastikan anak-anak mendapatkan kesehatan yang optimal. Kemudian kelima ada yang disebut dengan fungsi reproduksi, ya terkait dengan melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan generasi.
Dan tugas kita berkeluarga adalah tentu seperti yang saya sebutkan tadi adalah melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Anak-anak yang nanti berkontribusi luar biasa kepada bangsa dan negara kita ini. Dan dari proses pendidikan yang baik itu tentu seperti yang saya sebutkan di awal, kita mendapatkan keistimewaan doa anak. Kemudian yang keenam adalah sosialisasi dan pendidikan. Ya, mendidik, membimbing, mengembangkan potensi anggota keluarga, ya. Jadi keluarga yang baik itu juga adalah keluarga di mana tiap-tiap anggotanya itu mampu memahami dengan baik potensinya dan peran-peran peradaban yang harus dia lakukan. Dan yang ketujuh adalah ada fungsi ekonomi. Ini tidak saja memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga menghadirkan upaya kepada anak-anak kita agar memiliki kemandirian dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ada fungsi pembinaan lingkungan. Ini juga terkait dengan kelestarian lingkungan. Di dalamnya ada proses disiplin, menjaga diri, termasuk juga menjaga lingkungan. Nah, kalau 8 fungsi keluarga ini bisa dihadirkan, maka insya Allah ikhtiar untuk menghadirkan ketahanan keluarga itu bisa kita gapai. Slide selanjutnya. Nah, eh, kalau saya ditanya, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan dalam Islam? Saya sangat terkesan dengan ayat ini ya, surah As-Saffat ayat ke-102. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Saiful Yusuf. Ini dialog yang sangat menarik antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Jadi ketika seorang ayah itu menyampaikan kepada anaknya, ketika seorang dalam konteks ini anaknya sudah mencapai usia balik, ya, dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Dijawab oleh anaknya, Ismail, qala ya abatif alma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, ini dialog yang luar biasa. Ketika dia mencapai usia baliknya, falamma balagh, ya, usia sanggup bersamanya. Jadi, mohon maaf Ustadz Saiful Yusuf, mungkin saya salah, ya, usia balik itu biasanya usia-usia ya 15-16 tahun, ya. Jadi usia-usia itu usia-usia yang luar biasa, dia sudah mencapai balik. Slide selanjutnya. Ya, baik. Ada catatan menarik dari seorang psikolog, ya, saya juga belajar kepada beliau, Ustadz Adrian Rospi, terkait dengan akil balik. Kata beliau, kalau dalam Al-Quran disebutkan kata balik, maka sudah termasuk di dalam itu akil. Jadi apa yang dimaksud dengan akil? Akil itu adalah kondisi saat seseorang memiliki kedewasaan mental yang hadir karena pengaruh pendidikan, berkembangnya akal, mengedepannya fungsi tanggung jawab dan hadirnya kemandirian. Ini adalah akil. Sedangkan balik itu adalah kedewasaan fisik karena pengaruh nutrisi, saat berkembangnya nafsu, mengedepannya fungsi reproduksi, serta life and death instinct. Soal hidup dan mati saja yang dipikirkannya. Maka generasi yang akil balik ini adalah akil baliknya berjalan bersamaan. Jadi subhanallah kalau kita lihat kasus Nabi Ismail tadi, atau misalnya saya beberapa tahun lalu baru paham, ternyata tangan kanan Pangeran Diponegoro yang namanya Sentot Alibasa Prawiro Dirjo itu memimpin perang paling berdarah di Tanah Jawa. Kenapa paling berdarah? Karena 150.000 orang meninggal, baik karena perang maupun kelaparan. Itu melawan VOC Belanda. Saya kaget ternyata usianya baru 17 tahun. Kenapa bisa begini? Kata para pakar, karena akil dan baliknya berjalan bersamaan. Bapak ibunya berhasil mendidiknya dengan baik, sehingga akilnya, kedewasaan mentalnya itu bisa jalan bersamaan dengan kedewasaan fisiknya. Agak beda sedikit dengan generasi kita di masa sekarang ya. Baliknya sudah dapat, kedewasaan fisiknya dapat, tapi mentalnya masih kadang ketinggalan di belakang. Ya, ini yang unik. Slide selanjutnya. Nah, yang menarik adalah ternyata akil itu
sosok ayah yang paling berperan di sana untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan balik, itu peran ibu. Nah, Ustadz Adriano Rusli menyebutkan bahwa jika sang bunda mendidik anak dengan nilai-nilai cinta, ketulusan, kasih sayang, kebersamaan, tenggang rasa, dan keikhlasan, maka seorang ayahlah yang akan membentuk nilai-nilai ketegasan, keberanian, keberbedaan, profesionalisme, dan perjuangan. Maka kalau kita punya kawan misalnya, itu orangnya sangat susah mengambil keputusan. Saya pernah punya kawan seorang ikhwan, ya dia sering konsultasi mau nikah, mau nikah, mau nikah, tapi susah sekali mengambil keputusan. Akhirnya saya tanya, bagaimana hubungan kamu dengan ayah? Ternyata ayahnya sudah lama meninggal sejak dia masih kecil. Karena dia tidak dekat dengan ayah, salah satunya adalah dia tidak tegas dalam mengambil keputusan dan kurang berani. Maka ada catatan menarik dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Itu ditemukan fakta unik. 30% pengguna narkoba itu karena tidak dekat dengan bapaknya. Kenapa? Karena ketika disodorkan narkoba, dia tidak bisa menolak, tidak bisa tegas gitu ya. Maka orang yang tegas, berani berbeda dan menemukan identitas dirinya itu karena dekat dengan bapaknya, dekat dengan ayahnya, karena bapak punya kawan. Nah, mengajari anak tentang memecahkan masalah, berpikir, mengambil keputusan, berkreasi itu adalah tugas ayah. Juga bagaimana menjadikan sang anak menjadi berani, tegas, bertanggung jawab, daya juang, memiliki rasa tanggung jawab, profesionalisme, dan bertindak strategis. Saya juga kadang berkaca pada diri saya, ya. Saya kadang juga termasuk orang yang untuk beberapa kasus itu agak susah mengambil keputusan dan kurang tegas. Jawabannya sederhana, karena sejak kecil saya masih TK, bapak ibu saya sudah cerai. Jadi saya tidak dekat dengan bapak saya. Jadi ciri khas orang-orang yang tidak dekat dengan bapaknya atau kehilangan peran ayah dalam keluarga adalah tidak tegas mengambil keputusan. Termasuk salah satunya adalah keputusan untuk menikah. Slide selanjutnya. Nah, problem kita saat ini adalah apa yang kita sebut dengan fatherless. Ah, Ada catatan menarik bahwa Indonesia sekarang ini berada pada peringkat ketiga sebagai negara yang fatherless. Apa itu fatherless? Kehilangan peran ayah dalam keluarga. Bukan tidak ada ayahnya, ada ayahnya di rumah, tapi tidak mengambil peran dalam pengasuhan dan pendidikan anak di rumah. Nah, saya sebenarnya mencari-cari ini datanya dari mana ya, sehingga Indonesia peringkat ketiga sebagai negara yang fatherless country. Nah, saya googling ternyata kalimat itu saya temukan pernah diucapkan dalam sebuah Universitas Gajah Mada, walaupun datanya itu saya belum menemukan kenapa sampai peringkat ketiga. Tapi ada catatan yang menarik. Slide selanjutnya saja. Slide selanjutnya. Baik. Ini data yang menarik, misalnya di UNICEF 2021. Sebanyak 20,9% anak-anak di Indonesia kehilangan kehadiran ayah mereka, baik akibat perceraian, kematian, atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarganya. Ini data dari UNICEF, ya, fakta-fakta tentang fatherless. Artinya Indonesia sebagai peringkat ketiga di dunia, negara yang fatherless country, ini buktinya memang nyata di lapangan, data dari UNICEF. Kemudian ada data juga, ini dari Indonesia National Adolescence tahun 2022, remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, namun hanya 4,3% orang tua yang mendeteksi bahwa anak mereka membutuhkan bantuan. Nah, kenapa hadir kesehatan mental? Di kasus-kasus yang kami temukan adalah sebab perceraian ayah dan ibunya, ayahnya tidak mengambil peran dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Kemudian ada dari data dari BPS. Anak usia 0 sampai 5 tahun diasuh oleh kedua orang tua kandung secara bersamaan. Dalam dalam rentang waktu 0 sampai 5 tahun ya. Nah, berikutnya hanya 20,9%, ini data dari KPAI 2017, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak secara langsung di Indonesia. Sekali lagi, hanya 20,9% keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak secara langsung di Indonesia. Nah, mari kita lihat dampaknya. Slide selanjutnya.
Nah, yang pertama, anak akan cenderung mengalami masalah akademik. Kenapa masalah akademik? Sebab ini berkaitan dengan disiplin. Ini berkaitan dengan visi. Karena Bapak itu adalah man of vision yang menunjukkan visi, cara berpikir, cara mengatasi masalah, dan seterusnya. Akibatnya, ketika tidak dekat dengan bapaknya, Bapak tidak mengambil peran, anak cenderung mengalami masalah akademik. eh, Tahun lalu ya semester sebelumnya anak saya sekarang duduk baru naik di kelas 3, tapi cowok kemarin itu saya datang langsung karena tanggung jawab sebagai ayah, saya datang langsung untuk menerima rapornya. Ya, jadi Gemari itu ada juga anjuran untuk gerakan menerima rapor yang harus dihadiri oleh ayah. Gitu. Nah, di situ langsung saya dikasih catatan tuh sama gurunya, ini sisi positifnya anaknya Bapak, ini sisi negatifnya, dan diberi tausiah gitu ya. Jadi ya, konselor keluarga diberi tausiah oleh ibu guru ya, nggak apa-apa. Saya bilang, oh subhanallah ya, saya akhirnya juga bisa mengevaluasi diri gitu. Tapi yang pertama adalah anak cenderung mengalami masalah akademik. Yang kedua, anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah lebih banyak mengalami masalah kesehatan. Ini terkait dengan motivasi, terkait dengan kekuatan, ya, terkait dengan kemampuan bertahan, ya, dan seterusnya. Ketiga, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, gangguan kecemasan. Ah, ini yang menarik, tidak percaya diri. Itu anak-anak yang tidak dekat dengan bapaknya, ya, tidak percaya diri, ya. Berikutnya, anak berpotensi terlibat dalam masalah agresi, kenakalan remaja, dan penggunaan narkoba. Hmm, saya termasuk juga salah satu konselor narkoba yang diminta oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau untuk memberikan beberapa edukasi dan masukan. Dan saya bertemu beberapa korban dan juga yang sudah mendekam di penjara. Problemnya sama. Back, apa namanya? Background keluarganya broken home. Artinya ada peran yang hilang baik dari ayah maupun ibunya, terutama ayah. Ya, saya sebutkan tadi data 30% pengguna narkoba di DKI Jakarta adalah mereka-mereka yang tidak dekat dengan bapaknya. Akhirnya susah mengambil keputusan, tidak berani menolak. Kemudian anak perempuan, nah ini hati-hati buat yang memiliki anak perempuan, auzubillah min dzalik. Anak saya sekarang baru naik kelas 1 SMA, baru daftar kemarin ya eh, di SMA. Nah ini datanya anak perempuan lebih rentan terlibat dengan perilaku seks berisiko. Naudzubillah min dzalik. Anak perempuan rentan mengalami hamil di luar nikah. Ketika anak perempuan tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya, nah dia akan mencari sosok ayah yang lain pada orang lain. Nah, problemnya adalah dia tidak tahu apakah orang lain itu menyayanginya dengan tulus atau tidak. Nah, itulah yang biasa terjadi. Anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, untuk beberapa kasus saya temukan ada di Kota Bau-Bau, saya perlu menyampaikan ini. Ini datanya lama sekali. Ada seorang anak perempuan itu dibawa lari oleh ojek, lalu dibawa ke hutan dan seterusnya. Nah, ditanya kenapa kamu mau saja dibawa ke sana gitu ya. Nah, simpel kesimpulannya apa? Dia tidak mampu menolak, tidak punya keberanian menolak, tidak tegas mengambil keputusan sebab tidak dekat dengan bapaknya, ya. Dan dia dengan mudah berprasangka baik pada orang lain karena dia tidak pernah melihat mata bapaknya. Kalau dia melihat mata bapaknya, dia bisa melihat sorot mata bahaya atau sorot mata positif ini, ya, kira-kira begitu. Ah, ini lagi yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya disampaikan oleh MUI Pusat ya. Terkait dengan itu maksud saya, anak berpotensi mengalami krisis identitas seksual, menjadi lesbian, ya, gay atau transgender. Transgender itu mengganti jenis kelamin. Satu lagi saya sebutkan tadi, pembentuk identitas diri itu adalah fathernya, ayah. Ya. Kemudian kelekatan ayah yang berhubungan erat dengan intensitas perilaku menonton pornografi anak remaja. Semakin jauh dengan bapaknya, intensitas nonton pornografi semakin besar. Yang berdampak pada perilaku seks bebas, kekerasan seksual, penurunan prestasi akademik, kecanduan pornografi, dan kelainan orientasi seksual. Itu tadi yang saya sebut dengan lesbian, gay, ya,
Dan saya menemukan beberapa kasus. Eh, ada kami temukan anak perempuan, ya, berpacaran dengan anak perempuan, ya, jatuh cinta dengan anak perempuan. Ya, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ternyata bapaknya lama tidak pulang di rumah, jauh merantau tidak pulang-pulang. Naudzubillah min dzalik. Slide berikutnya. Ya. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwa saya dengan Ustadz Dr. Marianto itu sering keliling, ya, 43 kelurahan. Pokoknya kita habiskan 43 kelurahan untuk edukasi tentang keluarga, gitu ya. Sampai-sampai saya sering bilang di mobil karena kita berdua saja, ya semoga kita ini juga orang sibuk ini, ya. Semoga Allah menjaga keluarga kita di rumah. Nah, bagi kita yang sibuk, ya saya saja pergi pagi itu 7:30, ya kita sudah absen di kantor gitu tiap hari. Pulangnya sore jam 4. Saya kadang tidak pulang lagi, istirahat di rumah. Uh, Pulang sore itu pun masih singgah di beberapa tempat untuk membeli makan malam anak saya. Jadi relatif saya ketemu anak saya itu maghrib. Padahal saya seorang bapak gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kesibukan seperti itu? Ternyata Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah merumuskan ada 4 indikator ayah teladan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah ada dimensi interaksi. Subhanallah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Saiful Yusuf, ya, harus ada interaksi antara anak dengan ayahnya, atau dalam hal ini kewajiban ayah terhadap anaknya. Bentuk interaksinya itu bisa melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Ya, saya di bau-bau sering saya ketemu Ikhwan, ya, yang sering bersama-sama anaknya sholat di maghrib, subhanallah. Yang kedua, menemani anak bermain, ya, berkreasi, bermain bola, menggambar, bersepeda, bercerita, dan lain-lain. Saya suatu hari dalam seminar parenting, saya sempat tanya kepada ayah Dodit Mas Marianto, ya, namanya sama dengan Ustadz Marianto, ya. Tapi beliau orang Jawa, orang Semarang. Waktu itu saya tanya, Pak, saya ini sibuk sekali ya, pulang di rumah sudah lelah gitu ya, waktu-waktu sisa untuk berkreasi dengan anak, mendidik anak. Terus dia sampaikan ke saya, ya, bahasa menurut saya itu sangat tegas. Apa kata beliau? Tidak ada waktu sisa untuk mendidik anak. Masya Allah, ya. Jadi usahakan di rumah, bukan soal kuantitas, mungkin kuantitas tidak banyak, ya. Eh, Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dr. Wihaji, menyampaikan bahwa dalam 24 jam, bapak-bapak di Indonesia, ya sekali lagi ini catatan penting, dalam 24 jam, bapak-bapak di Indonesia berinteraksi dengan anaknya hanya dalam rentang waktu 15 sampai 30 menit saja dalam 24 jam. Itu akumulasi waktunya. Sedikit sekali, ya. Beda dengan ibu yang mungkin 24 jam, ya, kurang lebih. Tapi kita begitu. Tapi yang penting adalah quality time-nya, ya, berkreasi, main bola, menggambar, bercerita. Kemudian melakukan pekerjaan rumah bersama anak, ya, menyapu, merapikan tempat tidur, mencuci piring, ya, mendampingi anak belajar, ya. Walaupun juga kita tidak hebat-hebat banget, ya. Saya pernah mendampingi anak saya, sama-sama membantu mengerjakan matematikanya, ya. Tiba di sekolah diperiksa, salah. Tidak masalah, bukan soal benar salahnya, tapi saya sudah mendampingi anak saya untuk belajar gitu. Tiba di rumah, ini Abi salah tadi malam, dia enggak apa-apa. Yang penting mendampingi. Yang kedua adalah dimensi accessibility. Nah, buat kita yang sibuk nih. Tinggal serumah bersama anak atau tidak tinggal serumah, tetap merasakan kehadirannya ketika dibutuhkan. Abi, saya butuh ini, bisa Abi bawakan saya dulu gitu ya, misalnya sibuk. Oh, tunggu nak, dan seterusnya, ya. Kemudian menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak, ya. Saya itu kadang, ya, ini pengalaman pribadi, kalau misalnya dalam sehari saya tidak ketemu dengan anak laki-laki saya karena sibuk, ya, saya WA, nak di mana posisi, nak, bagaimana kabarmu hari ini, ya. Terus anak perempuan saya juga, ya, saya komunikasi dengan umumnya di rumah, bagaimana anak-anak, dan seterusnya. Artinya apa? Dalam dimensi accessibility ini, kita mudah nanti diakses oleh anak-anak kita kapanpun itu. Dia mau butuh apa, telepon kita, kita jawab, ya, apa yang dia butuhkan, ya. Kemudahan mengakses kita. Jangan sampai orang lain yang lebih mudah mengakses kita daripada anak kita sendiri. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya, memenuhi hak dasar, makan, minum, pakaian, ya, tempat tinggal, pendidikan, ya, dan seterusnya, memberi dukungan finansial pada anak, memberikan hak perlindungan pada anak,
menetapkan aturan, budaya dan batasan perilaku anak, serta melakukan pengawasan. Ini fungsi bapak, ya, menetapkan aturan, norma, bukan fungsi ibu. Aturan, norma itu adalah ayah yang harus menyampaikan. Kadang-kadang saya ketemu bapaknya aturannya A, ibunya malah protes. Protesnya lagi di depan anak. Naudzubillah min dzalik. Anak bingung nanti gitu ya. Kemudian terlibat dalam pengambilan keputusan terkait anak sejak kehamilan hingga dewasa. Ya, jadi mau anak mau sekolah di mana, bapak ambil keputusan, turut terlibat dalam anak kita mengambil keputusan di sana. Dia tanya kita, Abi, sekolah yang bagus itu di mana ya, nanti cita-citaku bagusnya seperti apa ya. Kita terlibat semua. Jangan-jangan seorang ayah, anaknya sekolah di SMA, nanti sudah mulai sekolah baru dia tahu sekolah di SMA X misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan anak, apalagi dalam proses pemilihan jodoh gitu ya. Saya bayangkan ya, saya kadang-kadang itu memohon pada Allah gitu ya. Kalau suatu saat putri saya menikah, itu ya satu kebahagiaan besar ketika dia bilang kepada saya, Abi, saya mau menikah. Suatu saat nanti saya mau menikah, tapi saya ingin menikah dengan laki-laki yang seperti Abi. Subhanallah, saya merasa kalau itu hadir nanti dalam kehidupan saya sebuah kesyukuran yang luar biasa. Ya, karena dia mencari contoh itu dari bapaknya sendiri, bukan dari orang lain. Dan yang terakhir ada dimensi keterlibatan involvement dalam pekerjaan rumah domestik ya, terlibat dalam pekerjaan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu lantai, halaman, belanja. Supaya nanti juga anak-anak bisa mencontoh, melihat ini aspek keteladanan. Oh, ternyata bapak juga begitu ya, mama juga begitu dan seterusnya. Slide selanjutnya, cepat-cepat saja ini karena waktu. Nah, soal stunting barangkali tidak perlu saya perjelas lebih panjang ya, karena ini juga bukan sesuatu yang baru. Informasi ini mudahlah kita akses, dan saya kira di Wahda Islamia sudah ada bidang khusus jadi yang juga melaksanakan webinar terkait ini. Jadi saya berprasangka baik, Ikhwan wa akhwat sekalian sudah sangat paham. Tapi dalam konteks ini saya ingin mengatakan soal ya pengertian soal 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? Hari pertama kehidupan. Tadi Ustadz Ketua DPW Wahda Islamia sudah menyampaikan juga bahwa yang dimaksud 1000 HPK itu adalah sejak konsepsi. Apa itu konsepsi? Pertemuan sel telur dan sel sperma sampai kemudian anak berusia 2 tahun. Itu kalau dihitung semuanya itu 1000 hari kurang lebih lah ya. Atau dipatenkan menjadi 1000 hari. Ini penting sekali karena ini terkait dengan stunting. Slide selanjutnya. Nah, anak mengalami pertumbuhan otak dengan sangat pesat pada masa 1000 HPK, ya. Terjadi pembentukan organ vital, ya, pematangan sistem pencernaan, perkembangan kognitif, kecerdasan, dan serta sistem imun dan daya tahan tubuh. Maka pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan akan memberi kemampuan anak untuk tumbuh kembang menjadi lebih baik. Walaupun ini ada catatan menarik juga ya, sasaran keluarga yang berisiko stunting itu kan ya sasarannya adalah Jatim. Terutama juga bagi calon ibu yang mau menikah itu memang tinggi badan, berat badan proporsinya juga harus jelas. Ini karena kalau berat badannya tidak sesuai itu bisa berisiko nanti lahir anak yang stunting. Jadi memang sejak awal sudah dipersiapkan ini ya soal fisik, makan yang halalan thayyibah, ya, bergizi dan seterusnya. Slide selanjutnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh ayah. Tadi saya sudah menyampaikan indikator ayah teladan ini ya. Ini yang terakhir ya. Dan eh, terkait dengan bagaimana aplikasinya terkait dengan 1000 hari HPK ini, yang pertama adalah seorang ayah harus memberikan dukungan pada istri yang hamil, ya. Ayah wajib mendampingi ibu, ya, kalau bisa saat pemeriksaan kehamilan, bapaknya yang antar ya, memastikan asupan gizi untuk istri calon ibu dari anak-anak kita itu, termasuk nanti anak yang sedang dikandung, itu tercukupi. Termasuk di dalamnya adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah.
Dan ketika anak sudah lahir, ya ayah menciptakan suasana tenang di rumah agar produksi air susu ibu lancar dan membantu merawat bayi agar ibu bisa beristirahat. Saya masih ingat dulu waktu anak kedua saya lahir, ya, saya biasa waktu masih kerja di rumah sakit, ya, pulang kerja itu karena jaga malam, pulang itu jam 9 lah, ya, tiba di rumah jam 10. Itu anak saya belum tidur. Dan biasa anak kecil saya itu tidurnya, ya dulu waktu mereka masih bayi, ya, tidurnya jam 2 jam 3 malam, ada bahkan jam 5 gitu ya. Bayangkan kalau ibunya saja yang jaga tuh, ya. Jadi tugas saya pulang di rumah, ya gendong sampai dia tertidur. Pas tidur dia bangun lagi, saya gendong lagi terus-terus sampai begitu. Tugas saya harus mendampingi itu. Kasihan kalau ibunya. Kadang-kadang anak tidur sampai jam 4 gitu ya. Naudzubillah min dzalik, kalau tidak ada bantuan dari bapaknya. Kemudian dan yang terakhir ya termasuk nanti ikut pemantauan tumbuh kembang anak. Ya, ini juga Bapak harus melihat dengan baik pemantauan tumbuh kembang anak dan termasuk pemberian makanan pendamping ASI. Itu yang harus dilakukan agar anak-anak kita dalam 1000 HPK-nya itu bisa menjadi sehat, ya, terhindar dari stunting dan peran ayah itu begitu luar biasa. Dan ini terakhir ada quote, ya. Memang sebagai ayah, anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Ya, saya merasa diri juga bukan ayah yang sempurna gitu ya. Ingin terus berusaha menjadi sempurna, tapi yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Dan indikator ayah teladan tadi mudah-mudahan bisa menjadi catatan kita buat ayah. Dan jangan menyerahkan pendidikan dan pengasuhan anak 100%, 85%, atau 90% kepada ibunya, tetapi anak membutuhkan kita, ayah, para ayah, supaya pendidikan yang didapatkan dari ayah dan ibunya akan mengantarkan anak-anak kita menuju akil baliknya yang sempurna. Ketika dia sudah siap nikah, karena balik sudah mimpi basah, pada saat yang sama mentalnya juga sudah kuat, kedewasaan dan rasa bertanggung jawabnya sudah terpatri di dalam dirinya. Maka jadilah dia generasi yang akil baliknya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang begitu sangat luar biasa ya, yang kami sebagai sosok ayah ini betul-betul banyak mengambil pelajaran dari dua pemateri kita. Eh, Selanjutnya kita melangkah di materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang sosialisasi dan penguatan gerakan kader Wahda dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Saya ingatkan kembali kepada peserta sekalian, eh, silahkan dibuat catatan-catatannya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membutuhkan jawaban dari ketiga pemateri ini. Saya harapkan semua bisa menyiapkan catatan-catatan pertanyaannya. Baik, kita persilahkan kepada narasumber kita yang ketiga, Dr. Marianto Nur Hamsul, SKM MKes, beliau merupakan Ketua Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara. Kepada Ustadz, kami persilakan dengan hormat. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, para asatizah yang berbahagia. Dan insya Allah kami tidak akan terlalu panjang karena hanya untuk mensosialisasikan gerakan kader kita untuk bagaimana melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Apalagi sekarang sudah masuk jam 21:57. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Terkait dengan gerakan Wahda untuk pencegahan dan penanggulangan stunting ini, sebenarnya ini adalah merupakan program yang memang diluncurkan oleh kita Wahda Islamiyah yang diharapkan ini
bisa dilaksanakan secara nasional melalui Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting DPP Wahda Islamiyah dan kemudian diturunkan sampai di tingkat daerah DPD Wahda Islamiyah bahkan sampai di tingkat ranting. Oleh karena itu saya mungkin langsung saja di kan penjelasan tentang stunting sudah disinggung juga tadi itu. Kami langsung saja di upaya strategi yang dilakukan untuk bagaimana agar supaya kita dapat memaksimalkan gerakan pencegahan dan penanggulangan stunting secara umum secara nasional tentunya dan secara khusus di wilayah kita di wilayah Sulawesi Tenggara. Bahwa Wahda Islamiyah tentu telah membentuk Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di tingkat pusat dan secara ke bawah diharapkan juga nanti akan terbentuk Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting DPW dan DPD dan organ ini atau lembaga inilah yang akan melakukan upaya-upaya bentuk program dan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Sebagai dasar informasi saja bahwa yang lalu memang kita sudah pernah melakukan pendataan untuk kader kita di Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara terkait dengan resiko stunting ini. Ada beberapa data yang kita sudah ambil terkait dengan ibu hamil, kemudian kondisi anak-anak, kondisi remaja, dan memang masih ada data-data yang kita dapatkan terkait dengan keluarga yang berisiko stunting. Termasuk yang terbaru ada pendataan needs assessment yang dilakukan oleh DPD MWD Kendari menunjukkan beberapa poin yang terkait dengan data-data yang dekat dengan risiko dan gejala stunting. Ini data-data yang telah diperoleh oleh Muslimah Wahda Islamiyah Kendari. Sini kita melihat misalnya ada data tentang persalinan, kemudian bayi yang mendapatkan imunisasi, kita melihat ada beberapa persen, masih ada sekitar 36% yang belum mendapatkan imunisasi, kemudian mendapatkan ASI eksklusif, dan semua data-data ini sudah ada di MWD Kendari dan ini kita harapkan juga DPD-DPD yang lain bisa mengidentifikasi potensi kader yang mungkin bisa berisiko stunting sehingga ke depan nanti kita sudah bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi dan penyelesaian permasalahannya. Kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan stunting ini, para ustaz sekalian, khususnya para pengurus DPD dan MWD, yang paling penting sekarang ini yang kita harapkan untuk ditindaklanjuti adalah 3 strategi pencegahan dan penanggulangan stunting. Yaitu yang pertama adalah pembentukan kelembagaan, kemudian setelah itu ada peningkatan kapasitas pendidikan dan latihan kepengurusannya, kemudian ada program kita memang gerakan kader Wahda untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Untuk pembentukan kelembagaannya ini diharapkan nanti ke depan semua DPD di Sulawesi Tenggara memiliki lembaga atau badan yang secara khusus memang fokus untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting ini. Diharapkan nanti dapat membentuk Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting bagi tingkat DPD, atau jika kalau kadernya belum memadai untuk dibentuk badan, maka paling tidak ada tim pencegahan dan penanggulangan stunting yang dibentuk di tingkat DPD dengan TPPS Wahda Islamiyah di tingkat DPD. Ini secara konsep kita mulai dari pusat sampai di tingkat daerah itu sudah dibentuk konsepnya. Jadi ada Badan Pencegahan Penanggulangan Stunting di tingkat DPP, kemudian di DPW juga ada Badan Pencegahan Penanggulangan Stunting, dan di tingkat DPD juga kita harapkan ada Badan Penanggulangan Stunting atau tim pencegahan penanggulangan stunting. Kemudian para ustaz sekalian, ini adalah struktur kelembagaannya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan bidang-bidang. Di bidang-bidang ini nanti
yang akan melakukan upaya secara teknis bagaimana melakukan pencegahan penanggulangan stunting. Dan nanti insya Allah nanti ini akan diadakan sosialisasi secara khusus yang mengundang PJ-PJ kesehatan di masing-masing DPD dan MWD untuk ditindaklanjuti dan dibentuk dalam bentuk kelembagaan ini. Ini di antara struktur kelembagaan Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Begitu juga dengan tim pencegahan dan penanggulangan stunting. Kalau misalnya satu DPD kadernya belum cukup atau belum memadai untuk dibentuk Badan Pencegahan Penanggulangan Stunting, maka diharapkan bisa membentuk tim pencegahan dan penanggulangan stunting. Di strukturnya disederhanakan, ada ketua, sekretaris bendahara, dan penanggung jawab teknis. Jadi ada penanggung jawab data dan monitoring, penanggung jawab pelayanan intervensi, kemudian penanggung jawab koordinasi konvergensi. Semua ini para ustadz sekalian ada tupoksinya. Nanti insya Allah karena waktu sudah jam 10, jadi nanti akan kami kirimkan ke semua ketua-ketua DPD dan ketua-ketua MWD. Kalau sudah terbentuk badannya, badan pencegahannya atau tim penanggulangan stuntingnya, maka nanti ke depan kita akan melakukan upaya peningkatan kapasitas atau pelatihan bagi pengurus Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting atau tim pencegahan dan penanggulangan stunting di semua DPD yang sudah terbentuk badannya. Dan setelah dilaksanakan pelatihan, nanti badan inilah atau tim inilah yang akan melakukan program pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat DPD. Nanti sasaran program pencegahan dan penanggulangan stunting kita, sebagaimana memang yang menjadi konsep dari pencegahan dan penanggulangan stunting ini, kita akan prioritaskan dengan 3 sasaran pokok, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian anak usia 0 sampai 23 bulan, yang tadi yang 1000 HPK, kemudian termasuk remaja putri. Ini yang akan diintervensi, baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Intervensi spesifik ini adalah pencegahan pada manusianya, kemudian intervensi sensitif adalah pencegahan yang dilaksanakan pada sarana dan prasarana yang menjadi pendukung hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Tentu semua ini membutuhkan data. Jadi tadi kami sudah perlihatkan, alhamdulillah di DPD Kendari sebagai contoh juga sudah ada datanya dan termasuk juga di DPD Bau-Bau. Para ustadz dan ustazah sekalian, bentuk kegiatannya upaya intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting gerakan kader wahda cegah stunting kita. Ini intervensinya ada 2 bentuk, ada dalam bentuk umum, kemudian ada intervensi dalam bentuk khusus. Intervensi umumnya itu yaitu membangun komunikasi, kolaborasi lintas pihak dalam pencegahan stunting, kemudian ada edukasi kepada kader melalui pamflet, dan ini sudah sering kita lakukan, flyer dan media-media yang lainnya. Kemudian ada juga penyuluhan secara langsung, baik itu secara online maupun secara tatap muka. Juga alhamdulillah sudah sering kita laksanakan. Kemudian secara khusus ada yang kita sebut dengan gerakan keluarga wahda Islamiyah cegah stunting. Kami meningkatnya dengan gerwas, gerakan kader wahda cegah stunting. Bagaimana mekanismenya? Nanti BPS, BP2S atau tim pencegahan penanggulangan stunting DPD melakukan pendataan, mengidentifikasi kader atau anak-anak kader yang berisiko stunting atau yang berpotensi bergejala stunting. Identifikasi, kemudian dikelompokkan dan dijadikan sebagai sasaran program. Lalu nanti Badan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting menghimpun keluarga kader wahda yang memiliki kepedulian terhadap stunting ini untuk menjadi donatur. Nanti karena model kegiatannya adalah pemberian nutrisi bagi anak atau ibu hamil yang bergejala stunting dari hasil pemeriksaan kesehatannya. Ini gambaran skemanya. Di satu keluarga mampu diharapkan bisa membantu keluarga yang berisiko stunting yang tidak mampu. Memang ada kriteria-kriterianya yang nanti akan diintervensi dalam bentuk bantuan tadi itu. Di sini sasaran program kita penerima makan nutrisinya adalah ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian anak 0 sampai 23 bulan atau di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun, dan kemudian diharapkan nanti identifikasi dari keluarga yang kurang mampu atau keluarga kader yang
tidak mampu. Termasuk nanti mengidentifikasi keluarga yang masih bermasalah pemenuhan air minumnya, kemudian yang tidak memiliki MCK. Nanti tentu ini akan diberikan intervensi-intervensi termasuk dalam bentuk edukasi. Eh, Ini para usaha sekalian jadi sasaran program gerakan kader Wahda Cegah Stunting ini. Tadi kita sebutkan ada kriteria-kriterianya. Ini nanti BP2S Wahda Islamiyah DPD mengidentifikasi anak-anak kader atau ibu hamil yang berisiko stunting, kemudian menghimpun kader yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada kader-kader yang berisiko stunting ini dalam bentuk nutrisi. Dan ini kita sudah praktekkan sebagai pilot project memang yang ditunjuk oleh DPP. Kita laksanakan di DPD Bau-Bau di tahun yang lalu, di tahun 2025 yang lalu selama kurang lebih 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Ini salah satu contoh. Nanti setelah teridentifikasi kurang lebih 5 orang anak kader Wahda Islamiyah yang berisiko stunting, kemudian diberikan intervensi, setiap hari diberikan makanan pencegahan penanggulangan stunting sesuai dengan resep memang yang ada setiap hari itu selama 90 hari, selama 30 hari, dan alhamdulillah ini sudah kita laksanakan. Kita harapkan ini secara bertahap dapat kita laksanakan di DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara, di 17 DPD dan MWD. Nah, tentu ini akan kami tindak lanjuti dalam bentuk pertemuan-pertemuan berikutnya kepada para asatidzah, para ustadz yang menjadi pengurus DPD dan MWD Wahda Islamiyah Sulawesi Tenggara. Saya kira ini syukran wa jazakumullah khairan atas kesempatannya, dan kami kembalikan kepada moderator untuk mudah-mudahan ada yang bisa bertanya tentang peran ayah dalam pembangunan keluarga dan pencegahan stunting. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Masya Allah, akhirnya kita sampai pada sesi diskusi ya, ada sesi tanya jawab. Ini paling tidak di room chat ini sudah ada 2 pertanyaan untuk pemateri kedua, dan ada yang masuk ke kami pribadi ini 1 pertanyaan untuk pemateri pertama. Kita mulai mungkin dari pemateri yang kedua dulu yang sudah ada di room chat ini. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Afwan Ustadz ingin bertanya kepada pemateri kedua. Pertanyaannya Ustadz, apa dampak jika seorang perempuan yang semasa kecilnya hingga dewasa tidak pernah mendapatkan atau merasakan hadirnya figur seorang ayah, dan pada masa kecilnya itu anak tersebut pernah menyaksikan pertengkaran dan KDRT dan juga mengalami pembulian di sekolah? Bagaimana solusi terbaik untuk anak yang mengalami kasus tersebut? Syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua untuk pemateri kedua juga, bagaimana strategi atau cara terbaik bagi orang tua bisa hadir mendampingi anaknya di masa-masa remajanya, yang dimana anaknya yang berada di pondok pesantren, yang mana ada batas waktu yang diatur untuk bertemu atau bersama dengan anak. Saya kira itu Ustaz, silakan mungkin untuk pemateri kedua, Ustaz Laude Mukjizat untuk memberikan jawaban dari 2 pertanyaan tersebut. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya barangkali mau spesifikkan saja dulu ya, terkait dengan dampak fatherless, terutama bagi anak perempuan. Ya, jadi ada beberapa dampak yang memprihatinkan bagi seorang anak perempuan yang sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahandanya. Yang pertama adalah anak tidak memiliki standar dalam memilih pasangan. Jadi dia lihat ikhwan atau lelaki soleh atau baik itu yang seperti apa, dia akan susah menemukan itu. Standar yang baik itu seperti apa sih? Karena sama sekali dia tidak lihat dari ayahnya. Yang kedua, anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya adalah anak cenderung haus kasih sayang.
ini bahaya nih ya. Anak cenderung haus kasih sayang. Maka bisa jadi dia cari kasih sayang pada laki-laki di luar sana yang bukan ayahnya. Kemudian anak merasa tidak aman atau tidak terlindungi. Anak perempuan yang tidak dekat dengan bapaknya selalu merasa tidak aman, tidak terlindungi. Dan ini satu catatan yang menarik yang disampaikan oleh para psikolog. Anak yang tidak dekat dengan ayahnya sejak kecil akan cenderung menyukai pria dewasa. Begitu ya. Ini unik catatan untuk anak-anak perempuan. Maka saya sering prihatin ya karena kalau anak perempuan resiko terjerumus ke dalam eh, seks pranikah itu besar, apalagi bagi mereka-mereka yang tidak dekat dengan bapaknya. Nah, mereka-mereka yang tidak dekat dengan bapaknya juga terindikasi sebagai anak yang lemah. Makanya mereka mudah untuk dibully. Dan para pembuli ini kan juga mengidentifikasi sasarannya. Kalau dia lihat orangnya lemah, oh ini kayaknya bisa dibully nih. Ya, maka dia membuli. Karena dia lihat ada potensi bisa dibully dari anak-anak yang lemah, yang tidak dekat dengan bapaknya, yang tidak percaya diri. Ya, apalagi ditambah ya dari pertanyaan tadi, sering melihat pertengkaran KDRT. Ini juga bisa bermasalah nanti pada pemilihan jodoh ya. Karena saya kemarin juga waktu ngisi acara di RRI Bau-Bau, ya ada pertanyaan dari seorang remaja putri ya yang trauma terhadap laki-laki dan bingung ini mau menikah atau tidak ya karena dia melihat pertengkaran yang sering terjadi atau KDRT bapaknya terhadap ibunya ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi memang kadang-kadang juga kalau tidak pernah mendapatkan kasih sayang ayahnya sejak kecil, kemudian dia mudah dibully dan melihat pengalaman-pengalaman buruk seperti pertengkaran KDRT ini bisa bermasalah juga dari sisi kejiwaan. Makanya eh, sebagai solusi ini, ya jika memang sudah mendalam berpengaruh pada kejiwaannya, bisa berkomunikasi dengan psikolog, ya dokter ahli jiwa untuk menyelesaikan ini dulu. Ya, jadi ketemu sama profesional. Kalau memang berpengaruh besar dalam kondisi kejiwaannya dan itu mempengaruhi keputusan-keputusannya termasuk untuk menikah atau tidak gitu ya karena trauma-trauma di masa lalu. Jadi kalau memang harus dibawa ke profesional bawalah ke profesional karena ada treatment khusus yang harus mereka jalani agar kondisi psikologisnya bisa kembali seperti semula minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana strategi atau cara terbaik bagi orang tua yang hadir mendampingi anaknya di masa-masa remajanya, tetapi anaknya di pesantren ya. Nah, sebenarnya tidak masalah ya. Saya juga melihat eh, beberapa teman saya yang menyekolahkan anaknya di pesantren dan no problem, anaknya juga baik-baik ya. Tapi begini, eh, ketika jadwal kunjungan harus tetap ada. Mungkin kuantitas waktu kita sedikit, tapi gunakan waktu yang sedikit itu menjadi sangat berkualitas. Dan kemudian harus ada delegasi yang baik. Saya kira juga kalau di pesantren-pesantren kan ada sosok guru orang tua ya yang dijadikan sebagai patokan pengganti orang tuanya. Ini dikomunikasikan dengan baik ya terkait dengan kondisi psikologis anaknya ya bagaimana cara memotivasi anaknya, apa keinginan anaknya. Saya kira di pesantren selama ini yang saya lihat dari teman-teman saya juga ya yang saya lihat di lapangan no problem. Ya, yang penting komunikasinya baik dan komunikasi dengan pesantrennya baik. Tadi ada dimensi accessibility ya. Kalau anak ingin mengakses kita, itu usahakan kita mudah untuk diakses ya. Komunikasi memang dengan guru-guru di pesantren yang kita mendelegasikan tugas orang tua kepada mereka. Jadi no problem. Yang penting menurut saya waktu untuk berkunjung datang dan gunakan berkualitas mungkin dengan apa dengan anak-anak kita. Nah, dan terakhir ini eh, bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya tidak pernah mendapatkan kasih sayang, ya misalnya bapaknya tidak pernah apa
tidak pernah ketemu dengan bapaknya atau bapaknya meninggal sejak kecil. Ada yang menarik sih sebenarnya kalau kita melihat kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ayah beliau meninggal sejak usia beliau masih dalam kandungan. Nah, sebenarnya dalam pendidikan anak untuk menghadirkan akil balik yang sempurna harus ada aspek maskulin dan feminim. Maskulin itu dari aspek laki-laki, feminim itu dari aspek perempuan. Ini bisa didelegasikan. Kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aspek maskulinitas itu diambil alih oleh kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal, diambil alih oleh pamannya. Terus kemudian atau diambil oleh guru-guru, ya. Maka carikan dia maestro untuk guru bakatnya dan ustadz untuk guru akhlaknya. Jadi kebetulan saya juga adalah orang yang banyak punya orang tua gitu ya, karena saya mendapatkan aspek maskulinitas itu dari para guru-guru ya, para ustadz, para guru-guru ngaji saya yang membimbing ya. Jadi aspek maskulinitas itu rasa ada. Kalau tidak ada bapaknya yang ambil alih siapa? Pamannya, kakeknya. Memang kita di Indonesia ini memang apalagi sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang paman kita masih punya kewajiban kepada kemenakan ya. Sebagai seorang om punya kewajiban kepada anak sepupunya misalnya dan sebagainya. Nah, aspek-aspek itu yang harus sering kita hadirkan. Ini dan yang terakhir ya. Nah, sosok ibu. Ada seorang perempuan ya dari kasus yang kami tangani di Bau-Bau itu tidak mau menikah karena dia punya masalah psikologis dengan laki-laki. Usut punya usut ternyata, nah ini salah satu kasus ya, ibunya selalu menceritakan atau menghadirkan informasi yang tidak baik terhadap bapaknya. Nah, ini juga hati-hati ibu-ibu di rumah ya. Kalau bukan ibu-ibu di sini ya, di ibu-ibu di sini insya Allah ibu-ibu yang soleha. Tapi di beberapa kasus kadang-kadang cerita negatif dihadirkan seorang ibu terhadap eh, cerita negatif bapak terhadap anaknya itu diperdengarkan, akhirnya anaknya juga trauma ya dan bermasalah secara psikologis. Karenanya ini memang kalau bermasalah secara psikologis, kalau harus mendapatkan treatment dari profesional, bawa ke psikolog, bawa ke apa namanya dokter ahli jiwa atau bawa ke ustadz untuk mendapatkan siraman rohani karena mereka membutuhkan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini eh, satu pertanyaan untuk Ustadz Saiful. Eh, Pertanyaan Ustadz, nilai moral apa yang paling penting untuk diajarkan seorang ayah kepada anaknya? Itu Ustadz. Ya, baik. Nilai moral yang paling penting untuk kita tanamkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perasaan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan uh, sumber utama yang bisa mengontrol ya, kita dalam kehidupan. Seorang yang memiliki, yang selalu merasa diawasi oleh Allah dan dia punya rasa takut kepada Allah, dia akan selalu terkontrol dalam kehidupannya. Kisah yang mungkin sudah sangat sering kita dengarkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau menjadi khalifah ya, yang mana kebiasaan beliau itu berkeliling di waktu malam melihat keadaan rakyatnya. Beliau melewati satu rumah yang dalam rumah itu terjadi dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Ibu penjual susu yang mengatakan pada anaknya susu itu ditambahkan air supaya jadi banyak ya, keuntungannya lebih besar. Anaknya mengatakan ini kan dilarang oleh Amirul Mukminin. Ibunya mengatakan ya Amirul Mukminin sedang tidur sekarang, dia tidak tahu yang kita kerjakan. Anaknya mengatakan kalau Umar tidur tapi Tuhannya Umar kan tidak tidur. Itu rasa diawasi yang selalu ada dalam diri yang melahirkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Maka seorang anak kita mampu, dan ini yang nampaknya mungkin yang kadang-kadang luput kita tanamkan. Ya, kita biasakan anak kita dengan sejak kecil dia menghafal Al-Quran, ya, belajar ilmu agama,
Ya, kita biasakan yang kebiasaan yang baik. Tapi kadang yang kita lupa tanamkan ke dalam hatinya adalah bagaimana agar dia selalu merasa diawasi oleh Allah yang kemudian melahirkan rasa takut pada Allah. Kalau ini ada dalam hati anak itu, maka insya Allah ya, dia apapun yang dia hadapi dalam kehidupan, dia akan terkontrol ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kondisi yang paling, juga dalam kisah yang sama, dalam kisah Umar bin Khattab yang kebiasaan beliau berkeliling waktu malam, beliau melewati rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung dalam syair-syair Arab yang intinya bahwasanya perempuan ini sangat merindukan suaminya. Nah, ternyata suaminya pergi berjihad waktu itu dan sudah 6 bulan tidak kembali. Dalam syairnya itu dia mengatakan, sekiranya saya tidak takut kepada Allah, maka seluruh sisi ranjang saya ini akan bergoyang. Maksudnya dia akan berselingkuh. Ya, menunjukkan bagaimana syahwat itu sebenarnya sudah begitu besar dalam diri perempuan ini. Tapi karena dia takut kepada Allah yang mengawasi dia, dia mampu mengalahkan. Dia keinginan untuk berselingkuh mampu dikalahkan oleh apa? Oleh perasaan bahwasanya dia diawasi oleh Allah dan dia takut untuk melakukan dia. Ini hal yang sangat penting yang dalam pendidikan anak kita harus mampu kita tanamkan. Ya, rasa diawasi oleh Allah sehingga melahirkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Itu saya kira nilai yang sangat-sangat penting untuk kita tanamkan sekarang. Ya, kita kadang bangga dengan anak kita yang hafal Quran, anak kita yang hafal hadis, anak kita yang pengetahuan Islamnya, masya Allah, penampilannya Islami, ya. Tapi kita kadang-kadang lalai melihat hati itu kadang-kadang belum terisi dengan rasa takut dan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Baik, syukuran jazakallah khair Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk pemateri kedua ini. eh Pertanyaannya, bagaimana cara membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa aman dan didengar? Tapi Ustadz, mic-nya Ustadz masih tertutup. Iya, baik, terima kasih ya. Membangun komunikasi terbuka ya. Sebenarnya lebih spesifik ini anaknya usia berapa? Apakah di bawah 7 tahun atau 7 sampai 14 tahun atau 14 sampai 21 tahun? Karena dalam Islam atau pendapat Ali bin Abi Thalib ini kan beda perlakuan ya. 0 sampai 7 tahun dia adalah raja, 7 sampai 14 tahun dia adalah prajurit, dan 14 sampai 20 tahun dia adalah sahabat. Maka kalau dia adalah seorang remaja, ya perlakukan dia sebagai seorang sahabat. Bahasa-bahasa yang kita gunakan juga adalah bahasa-bahasa dunianya. Yang paling penting adalah kita memasuki dunia mereka dulu sebelum kita paksa mereka untuk masuk ke dunia kita. Ini sih sebenarnya yang paling penting. Jadi klasifikasi usianya ini penting harus kita pahami. Misalnya kalau bicara dengan anak-anak remaja di atas 14 tahun kan tidak bisa kita dikte. eh, Cara berpikir mereka sudah beda ya. Jadi kalau kita paksakan dikte ya yang biasa kita dengar ya mama, bapak hidup di masa lalu beda dengan masa sekarang. Nah, konteks memperlakukan mereka sebagai sahabat ini tentu saja sebagai seorang ibu sudah paham betul apa yang disukai oleh anaknya, apa yang tidak disukai oleh anaknya. Intinya kita memasuki dulu dunia mereka sebelum kita paksa mereka untuk masuk ke dunia kita. Saya dulu masih ingat anak saya yang kecil gitu ya. Anak laki-laki, ya biasalah anak laki-laki secara umum. Apalagi dia sudah di atas 7 tahun dulu. Dia sangat gemar nonton Naruto, ya. Jadi bagaimana kami berkomunikasi dengan mereka? Itu kami masuk dulu ke dunianya. Nah, Naruto itu semangat ya, luar biasa. Lalu kemudian dia terbuka bercerita, iya ini
Naruto memang begitu, luar biasa, punya Rasengan, melindungi Konoha dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah nyaman, akhirnya kita bisa masuk sedikit demi sedikit menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan kepada anak kita. Jadi klasifikasi dulu usianya, ya, lalu kemudian ya kalau dia seorang remaja, masuki dulu dunia anak, dia nyaman dengan dunianya, baru kita antarkan dunianya ke dalam dunia kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi pertanyaan yang masuk melalui kami ini. Eh, Pertanyaan adalah untuk Ustadz Saiful. Pertanyaan Ustadz, bagaimana cara menerapkan konsep kuah atau pemimpin atau pelindung di rumah tangga tanpa membuat anak merasa takut atau terkekang? Apa tadi fungsi sebagai pelindung ya? Pelindung, Ustadz, pemimpin atau pelindung. Ya. Baik. Bagaimana kita menerapkan menjalankan ya seorang ayah menjalankan fungsinya sebagai pelindung dalam rumah tangga, pelindung bagi anak-anaknya tanpa membuat anak-anak merasa tertekan. Sebenarnya kalau kita bicara dari sisi fungsi sebagai pelindung ini, justru itu membuat anak merasa tenang. Ya, ya. Karena ketika kita memberikan perlindungan, dia pasti akan merasakan keamanan, ya akan merasakan keamanan. Dia akan merasa tenang dan terjaga dari gangguan-gangguan. Cuma memang kadang-kadang kalau kita memproteksi, nah ini kadang-kadang proteksi itu yang dianggap oleh anak sebagai uh, sesuatu yang membatasi gerak. Maka dalam hal yang seperti ini dibutuhkan dialog. Dibutuhkan dia tuntut jadi kembali kepada tadi seperti kata Pak Ustadz Mujizat, ada umurnya umur berapa. Kalau anak-anak itu belum bisa diajak berdialog, maka tentu berbeda dengan ketika dia sudah bisa diajak berdialog. Ya. Dan kadang-kadang ada perlawanan itu dari anak-anak yang sudah mulai agak besar ya, dekat usia remaja. Yang mana pada usia seperti itu kita sudah perlu memakai cara berdialog, artinya tidak memaksakan kehendak. Ya. Jangan selalu kita sebagai orang tua itu mentang-mentang ini untuk penjagaan anak ya kita otoriter. Ya, sehingga justru yang ada bukan merasa terlindungi tapi anak itu merasa dikekang ya, atau dia merasa dibatasi geraknya dan kebebasannya. Nah, sehingga dialog itu sangat penting ya. Senantiasa membangun dialog dengan anak ya, bahkan anak masih kecil tapi sudah bisa mengerti, itu sebenarnya kita sudah perlu membiasakan dialog. Makanya kalau kita baca di Al-Quran kan banyak kan dialog ya. Nabi Ibrahim misalnya kan dialog terus. Nabi Ibrahim dialog dengan bapaknya. Jadi dia ketika jadi orang tua dialog dengan anaknya. Ketika mau menyembelih ya, Ismail kan dialog dulu sama Ismail. Ketika meninggalkan Hajar di Mekah dialog juga dengan Hajar. Seluruhnya kita ada dialog. Ya, ada interaksi, ada tukar pikiran, ya, ada diskusi, sehingga anak itu tidak merasa dia dikekang, dia ditekan, dia dipaksa. Ya, dia tidak punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, ya, apa yang menjadi kalau istilah agama, apa yang juga menjadi syubhat bagi dia sebenarnya perlu kita jawab. Diberikan kesempatan dia untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, apa alasannya, ya. Dan ketika di sana ada hal yang perlu kita luruskan, nah disitulah sebenarnya fungsi dialog itu. Ketika ada persepsi-persepsi yang keliru dari anak kita yang harus dijawab dengan tepat. Ya. Ketika tidak ada dialog, dia tidak mendapatkan jawabannya. Ya, dia hanya merasakan orang tuanya seperti raksasa yang mengekang diliput. Ya. Maka Allah alam, kalau kita baca dari Al-Quran, yang banyak ini adalah dialog. Ya. Menyampaikan maksud lewat dialog, menjawab syubhat lewat dialog, ya, memberikan jalan keluar dengan Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, syukran jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi satu pertanyaan di room chat ini untuk pemateri kedua. Bagaimana solusi bagi orang tua jika anak perempuannya sudah tidak berani mengambil keputusan, tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri karena jauh dari bapaknya yang pergi merantau kerja?
untuk pemateri kedua, Ustaz. Iya, terima kasih pada penanya. Sekali lagi, jika problem itu sudah mendalam, ya mendaras kondisi psikologisnya, kalau memang harus dibawa ke profesional, dibawa dulu ke profesional, ya. Sekali lagi, apakah itu konselor, keluarga, ataukah dokter ahli, ataukah psikolog, ya. Karena kadang-kadang memang itu diskusi, ya. Tidak saja butuh berbicara empat mata, tapi lebih dalam dari itu ketika sudah bermasalah secara mendalam psikologisnya, bawa saja dulu ke sana. Ya, apalagi kalau sudah kadung, ya, sudah susah mengambil keputusan karena ayahnya pergi jauh, ya, dan tidak bertanggung jawab, kemudian tidak percaya diri yang mendalam, itu berpengaruh kepada perilakunya. Ya, jadi stres, depresi itu kan eh, ketika dia bermasalah, ketika itu sudah berpengaruh pada perilakunya. Nah, kalau sudah berpengaruh ke perilakunya, maka memang harus dibawa dulu ke profesional, ketimbang kita ngajak mereka diskusi untuk sekedar tausiah, kira-kira begitu. Karena memang kalau kita bawa ke profesional, memang ada treatment khusus, metodologi yang mereka harus lakukan, ya, supaya kemudian rasa percaya dirinya itu kembali, begitu, ya. Tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa eh, untuk anak-anak, ya, yang orang tuanya terutama bapaknya jauh, aspek maskulin itu bisa didelegasikan kepada pamannya, kepada kakeknya, ya. Walaupun juga memang kalau soal paman ini juga harus didiskusikan dengan baik, karena memang tidak semua paman juga itu bertanggung jawab. Diseleksi dengan baik pamannya, mana yang kira-kira pamannya bisa dijadikan sebagai teladan tempat untuk mendapatkan aspek maskulinitas bagi seorang anak, terutama anak perempuan. Ya, kira-kira begitu. Jadi intinya, kalau memang itu bermasalah secara psikologis, ya bawa dulu ke profesional untuk diselesaikan. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz, syukron jazakallah khair. Satu pertanyaan terakhir ini yang masuk kepada kami, yang ditujukan kepada Ustadz Saiful. Pertanyaan adalah bagaimana tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah ketika Tidak. terlanjur seorang anak itu melakukan pelanggaran syariat, Ustadz. Ya. Kalau anak itu melakukan pelanggaran syariat, kalau mengambil dari hadis sholat misalnya, ya, itu kan ada pelajaran di situ. Muru auladakum bis sholat, wahum auladus sab'in, wadribuhum 'alaiha wahum auladul 'ashrin. Perintahkanlah anakmu melaksanakan sholat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika tidak melaksanakan sholat pada umur 10 tahun. Jadi dalam Islam juga ada konsep hukuman. Ya, meskipun tentu hukuman di situ adalah hukuman yang disebut sebagai hukuman pendidikan. Ya, boleh memukul. Hukum itu bisa sampai pada memukul, bisa. Tetapi memukul dalam Islam itu bukan pukulan yang dilakukan secara emosional. Itu sudah bukan hukuman pendidikan itu. Ya, kalau dia memukul anaknya dengan emosi, itu bukan pendidikan, itu menyakiti dan bahkan bisa merusak. Pukulan pendidikan itu pukulan yang cukup membuat dia merasa sadar bahwa dia bersalah. Kan intinya yang paling penting dia tahu bahwa dia bersalah, kan itu. Masalahnya kalau dia tidak sadar bahwa dia bersalah, ya, dia kan berketerusan. Tapi kalau dia sadar dia bersalah, kalaupun dia masih melakukannya, tapi dengan kesadaran itu ada sebuah kesalahan, akan tiba masa di mana dia akan lebih mudah untuk diberikan nasihat. Ya, orang yang berbuat kesalahan dengan sadar bahwa itu salah, itu lebih gampang dinasihati daripada orang yang melakukan kesalahan dan dia tidak sadar bahwa dia bersalah. Nah, jadi yang paling penting sampai pesannya adalah sampai pesan bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Ya, jadi satu bisa secara verbal disampaikan dan dalam kondisi tertentu bisa dalam bentuk hukuman. Ya, dalam bentuk hukuman. Hukum itu merupakan salah satu cara untuk menyampaikan, untuk meyakinkan bahwa dia telah berbuat kesalahan sehingga dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Hanya saja tadi perlu kita tekankan bahwasanya pukulan dalam Islam itu tentu tidak mudah, ya. Kalau kita baca dari konsep sholat ini, diperintahkan umur 7 tahun, dipukul umur 10 tahun. Artinya ada 3 tahun masa
3 tahun masa apa namanya itu, masa pembelajaran, gitu ya, pembelajaran, pembiasaan dan seterusnya. 3 tahun baru bisa dipukul, ya. Itu pun setelah bisa dipukul, pukulannya itu harus pukulan pendidikan. Kalau pendidikan itu kata para ulama, kalau kita mau bandingkan ya, ketika orang tua itu memukul anak, meskipun anak itu salah, dan kita bermukul dengan dalih bahwa agama membolehkan memukul, kita perlu perlu lihat diri dulu, apakah saya pukulnya karena mau mendidik atau karena saya emosi. Kan kadang kita suruh sholat, anaknya tidak mau sholat, kita marah karena kita sebagai orang tua tidak didengarkan, maka kita marah. Itu kita emosi di situ sebenarnya. Kita marah karena kita, gitu ya. Kita marah karena ego kita. Ya, kita marahnya bukan karena Allah sebenarnya. Beda kalau kita marah karena Allah dan kita marah karena masa ini si orang tua tidak dengarkan. Nah, disitulah kita marah. Makanya emosi di sini. Kata ulama, kalau Anda sedang emosi jangan dipukul. Ya. Dan coba tahan diri sekuat-kuatnya ketika akan memukul ketika emosi sampai Anda tenang, tetap harus dihukum, tetap harus dihukum. Ketika emang harus dihukum, ya. Bandingkan apa yang ingin Anda lakukan ketika emosi dengan apa yang Anda lakukan ketika emosi Anda sudah meredah. Itu akan sangat beda. Ketika kita tadi marah dan kita mau menghukum anak, kita mau cambuk, kita mau tendang, kita mau banting, ya, itu bisa berakibat fatal. Itu bukan pendidikan. Tapi ketika marahnya sudah reda, pikiran kita sudah tenang, hati sudah tidak berdebar-debar lagi, dan kita mengatakan anak tetap harus saya hukum, maka pasti hukuman kita akan sangat berbeda dengan hukuman yang andaikan kita jatuhkan ketika kita sedang marah. Jadi seperti itu kalau kita belajar di konsep perintah sholat pada umur 7 tahun dan hukuman pukulan pada umur 10 tahun. Wallahu ta'ala. Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustaz. Jika ada dari peserta sekalian yang mau langsung interaktif dengan pemateri-pemateri kita, masih ada waktu, dipersilahkan. Bisa juga raise hand kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya kira nampaknya sudah tidak ada pertanyaan ini. Mungkin masukkan dulu dari Ustadz Marianto mungkin. Apakah kegiatan kita sudah bisa kita akhiri atau bagaimana Ustadz? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin sudah cukup. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan Atau syukron ada jazakallah. masih ada ketua DPW mungkin? Nampaknya Ketua DPW lagi ada kegiatan Ustadz di kantor DPW. Ya, simak poin. Iya, simak pro. Baik, saya kira Oke, Ustaz. dengan terakhirnya rangkaian pertanyaan dan jawaban tadi, alhamdulillah kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Haji Saiful Yusuf LCMA, juga kepada Ustadz Laude Muktizat, Escape Nurse MKes, dan juga pemateri ketiga kita, Dr. Marianto Nurhamsul SKM MKes, yang telah memberikan kita banyak masukan-masukan dari kedalaman ilmu-ilmu para pemateri kita. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua selaku pendengar pada malam hari ini dan bisa kita menerapkan di keluarga kita masing-masing. Akhirnya kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Syukran, Ustaz. Ustaz. Ya, syukran, Ustaz. Ustaz. Ustaz Saiful, Ustaz Marianto, izin pamit. Terima kasih. Ya, syukran Ustaz. Sebuah Jazakallah khair Ustaz. kehormatan bisa diundang untuk berpartisipasi Masya malam Allah. hari ini. Iya Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Syukran. Afwan. Karena juga pamit ya kalau gitu ya. Baik Ustaz. Syukran, Iya. Ustaz. Syukran. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.